Di balik kekuatan seorang raja tersembunyi hati yang tunduk dan penuh zikir kepada Allah. Di balik pedang seorang pejuang mengalir air mata yang khusyuk dalam tahajud. Inilah kisah Nabi Daud alaihissalam, sang nabi, sang raja, dan sang hamba pilihan Allah. Pemirsa kisah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Daud alaihissalam muncul di tengah-tengah Bani Israel di saat mereka hidup dalam ketakutan dan tekanan. Kaum ini berada di bawah ancaman Talut dan Jalut, dua pasukan besar yang menindas dan mempermalukan mereka. Daud muda, bukan dari golongan bangsawan. Ia bukan seorang jenderal. Ia hanya seorang pengembala yang tak dikenal manusia, tapi ia dikenal di langit. Saat Talut memanggil pasukan terbaik untuk menghadapi Jalut yang ganas, Daud mengangkat tangannya. Ia maju bukan dengan sombong, tapi dengan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Baqarah dijelaskan, sesungguhnya aku akan melawan Jalut karena aku yakin Allah bersama orang-orang yang sabar. Dengan hanya berbekal sebuah ketapel dan keyakinan yang kuat dan bulat, Daud memanahkan batu yang menembus tubuh Jalut. Sang tiran gagah perkasa itu runtuh, dan dunia menyaksikan bahwa kemenangan bukan milik yang kuat, tapi milik yang yakin kepada Allah. Karena keberaniannya, Daud mendapat tempat di sisi Raja Talut. Tapi ini bukan dongeng tentang naiknya seorang pahlawan ke istana. Ini adalah kisah ujian kesabaran, keadilan, dan ujian kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Daud bukan hanya sebagai seorang raja, tapi sebagai nabi yang membawa hikmah dan keputusan yang adil. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, dan kami kuatkan kerajaannya Daud, dan kami berikan hikmah serta kemampuan berbicara yang benar. Ia memimpin dengan tangan yang tegas, tapi hati yang lembut. Ia memutuskan perkara dengan keadilan yang membuat rakyatnya tenang. Meskipun ia seorang raja, Daud dikenal sebagai hamba Allah yang paling sering menangis di malam hari bermunajat kepada Allah. Dalam hadis sahih disebutkan, riwayat Bukhari Muslim, salat yang paling disukai oleh Allah adalah salatnya Daud, dan puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasanya Daud. Ia tidur di tengah malam, bangun sepertiganya, lalu tidur lagi seperenamnya. Ia berpuasa selang-seling, sehari puasa, sehari tidak. Itu bukan diet, itu bentuk totalitas cinta dan ketakwaannya kepada Allah. Bayangkan seorang raja, seorang panglima perang memilih untuk sujud malam hari, menangis dalam sepi, bermunajat, meminta kepada Allah. Karena ia tahu kedudukannya di dunia bukan jaminan mulia nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberinya keistimewaan suara yang meruntuhkan hati yang mendengarnya. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan karunia kepada Daud. Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah bersama Daud alaihissalam. Saat ia membaca Zabur, gunung ikut menggema, burung-burung berhenti terbang, alam pun diam mendengarkan. Suaranya bukan sekedar indah, tapi mampu menghidupkan jiwa. Nabi Daud pernah diuji dengan perkara yang sulit. Dua orang datang membawa kasus, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan Daud untuk tidak terburu-buru dalam memutuskan sebuah perkara. Ia langsung sadar, lalu sujud dan bertaubat kepada Allah. Maka Daud memahami bahwa kami mengujinya, lalu ia memohon ampun kepada Tuhannya, sujud dan bertaubat. Begitu Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kekeliruan kecil dari nabi besar ini justru menjadi pelajaran. Semakin tinggi kedudukan seseorang, maka semakin besar pula tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud wafat dalam keadaan mulia, dikelilingi cinta rakyatnya,
diiringi langit yang diam dalam duka. Dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi Daud saat wafat, matahari seakan berhenti dan langit dipenuhi burung yang menaungi jenazahnya. Dari kisah Nabi Daud di atas, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kemenangan bukan milik orang yang kuat, tapi milik orang yang yakin. Kemudian kekuasaan tidak mematikan ketundukan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kuasa di dunia tidak menjadi jaminan dia akan mulia di akhirat. Ibadah tidak menunggu waktu luang, tapi selalu menjadi prioritas, memberikan waktu luang kita untuk ibadah. Keadilan bukan pilihan, tapi keadilan adalah sebuah kewajiban. Dan yang terakhir, taubat adalah sebuah kemuliaan, bukan tanda sebuah kelemahan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum.